Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wafdul Askar Purnomo, biasa disapa dengan nama Denny. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yaitu teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Jadi dalam materi ini kita akan memahami teori konstruktivistik yang berfokus pada pembelajaran aktif dan konstruksi pengetahuan. Adapun tokoh utama teori konstruktivistik yaitu ada tiga. Yang di sini yang saya tautkan ada tiga, yaitu yang pertama Jean Piaget, yaitu membangun konsep perkembangan kognitif dan konstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky, yaitu memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal dan pembelajaran sosial. Dan yang ketiga yaitu Jerome Bruner, yaitu menekankan pentingnya scaffolding dan discovery learning dalam pembelajaran. Adapun prinsip utama konstruktivistik yaitu pengetahuan dibangun aktif, yaitu peserta didik aktif membangun pemahaman sendiri, bukan menerima pasif. Jadi dia mendapatkan pemahaman, mendapatkan hobi dari jati dirinya sendiri tanpa mendapatkan dari pelajaran formal. Dan yang kedua yaitu pengalaman sebagai dasar, yaitu pembelajaran berakar pada pengalaman nyata peserta didik, yaitu dengan cara terjun ke lapangan, mempunyai banyak jam terbang. Para peserta didik mempunyai pengalaman dan mendapatkan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial, yaitu kolaborasi dan diskusi memperkaya proses belajar. Dan keempat yaitu konsep bertahap, yaitu pengetahuan dikembangkan melalui tahap-tahap sesuai kemampuan kognitif. Peran guru dalam konstruktivisme, yaitu sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu mendorong peserta didik berpikir kritis dan reflektif. Jadi para guru mengantarkan para peserta didik untuk berpikir apa yang akan mereka kritisi, ya, apa yang akan mereka menjadi bahan pikiran mereka. Dengan cara itu mereka akan mencari lebih tahu, mencari lebih dalam lagi. Dan yang kedua yaitu desain situasi belajar, yaitu guru mendesain bagaimana para peserta didik belajar dengan aman, belajar dengan nyaman, sehingga materi yang mereka dapatkan itu bisa masuk dengan baik. Yaitu yang ketiga mendukung kolaborasi, yaitu mengorganisasi aktivitas kelompok untuk interaksi dan tukar pendapat. Dan yang keempat yaitu memberikan umpan balik, yaitu memberi arahan konstruktif untuk pengembangan pemahaman lebih baik. Aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran itu ada tiga, yaitu project based learning, yaitu peserta didik belajar melalui proyek yang menuntut pemecahan masalah nyata, yaitu peserta didik diberi suatu permasalahan yang mana mereka bisa memecahkan permasalahan, berpikir kritis untuk memecahkan permasalahan. Dan yang kedua yaitu inquiry learning, mendorong rasa ingin tahu melalui eksplorasi dan investigasi. Dan ketiga yaitu collaborative learning, yaitu mengembangkan kemampuan sosial dan pemahaman melalui kerja kelompok. Adapun contoh aktivitas konstruktivistik yaitu eksperimen, yaitu mendorong eksplorasi dan pembuktian hipotesis secara langsung. Jadi para peserta didik
diberi kesempatan untuk bereksperimen agar mendapatkan pengalaman lebih. Ya, yang kedua yaitu diskusi kelompok, yaitu memfasilitasi tukar ide dan pemecahan masalah bersama. Dan yang ketiga yaitu simulasi digital, yaitu menggunakan teknologi untuk mensimulasikan situasi pembelajaran nyata. Apa sih manfaat dari teori konstruktivistik ini? Yang pertama yaitu mendorong kemandirian. Jadi dengan manfaat teori konstruktivistik, peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri dan proaktif. Yang kedua, yaitu memperkuat pemahaman, yaitu pengetahuan lebih mendalam karena dibangun melalui proses aktif. Dan yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan sosial, yaitu kolaborasi, membangun kemampuan komunikasi dan kerjasama. Tantangan dan langkah berikutnya. Tantangan implementasi, yaitu kebutuhan pelatihan guru dan sumber daya memadai. Dan yang kedua yaitu adopsi teknologi, yaitu penggunaan alat digital mendukung pembelajaran konstruktivistik. Ketiga yaitu evaluasi berkelanjutan, yaitu mengukur efektivitas dengan pendekatan formatif dan sumatif. Langkah berikutnya yaitu pelatihan intensif guru dan pengembangan media pembelajaran. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para saudara-saudara sekalian. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.